Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Nah, hari ini Sabtu 18 April 2026, kembali Info UG hadir di ruang dengar Anda bersama Adriana Ruri dan juga tentunya ada rekan saya yang ada di UG TV, ada Tessa Pristina, dan bersama narasumber kita Dr. Emy Haryatmi Eskom MIng SCMT dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Tapi sebelumnya saya sapa dulu sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, Kawan Kota Perak, Yogyakarta, dan Anda juga yang mendengarkan lewat UG Radio atau streaming kami di www.megasuara.co.id. Juga Anda yang menyaksikan langsung di MGS TV, UG TV, dan Sangaji TV. Oke, kita langsung menuju Tessa Pristina. Selamat pagi, Tessa. Selamat pagi, Ruri. Apa kabar? Oh, kabar baik ya. Dan ini baru pertama kali dong. Semangat tentunya ya. Oh, pasti. Terima kasih banyak ya. Silakan. Iya. Terima kasih untuk Ruri yang sudah memberikan informasi awal ya buat Tessa. Dan di sini saya sudah bersama dengan Dr. Emy Haryatmi Eskom MIng SCMT dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Seperti biasanya, kita akan membahas seputar informasi yang ada di sekitaran Universitas Gunadarma. Apa aja? Langsung aja kita ketemu sama Ibu Emy. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tessa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak Tessa ya? Insya Allah sehat. Ibu Emy pasti sehat ya. Nah, kalau Ibu Emy ini kan dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi. Tessa mau nanya dulu tentang Ibu Emy-nya sendiri. Boleh. Nah, Ibu ini sudah mengajar sejak kapan Ibu di Universitas Gunadarma? Saya bergabung di Universitas Gunadarma dari tahun 2000 Mbak. Dari tahun 2000? 2000, iya. Berarti sudah 26 tahun. Benar. Ya, luar biasa sekali. Itu boleh cerita sedikit aja? Boleh sekali. Jadi kebetulan waktu itu kan saya sudah di semester akhir ya Mbak ya. Kemudian saya senang sekali gitu ya bisa bergabung dengan Universitas Gunadarma, itu mulai dari petugas counter pendaftaran Mbak. Oh, gitu. diawali dari itu. Benar. Baik. Kemudian alhamdulillah saya bisa bergabung di Gunadarma sebagai dosen mulai 2001. Oke. Nah, perjalanan ke sini ya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari Universitas Gunadarma, seperti misalnya saya bisa kuliah S2, kuliah S3,
semua full funded dari Universitas Gunadarma. Wah, luar biasa sekali ya Seperti itu. dukungan dari Universitas Benar. Gunadarma untuk mahasiswa atau mahasiswinya. Nah, lalu berarti pertama kali mengajar itu tahun 2001. Apa sih perbedaan? Ada nggak dari mahasiswa tahun itu awal Ibu mengajar sama sekarang? Banget beda. Bedanya terutama dari hal apa nih? Pertama teknologi ya. Kalau sekarang mahasiswa sekarang apalagi dengan adanya AI ya. Oke. Kalau dosen kasih tugas ya, pasti mereka kan akan cari di AI gitu ya. Oke. Kalau dulu mahasiswa kita kasih tugas, pasti mereka harus mencari kan minimal ke perpus gitu kan untuk bener mencari banget. referensi dari buku, dari majalah, dari koran. Kan dulu kita punya koran apa namanya tentang teknologi gitu ya Mbak. Kemudian ada juga majalah Chip, mungkin teman-teman inget nih. Ya, pemirsa UGTV mungkin inget kalau dulu ada majalah Chip ya, itu yang mendukung kita tuh untuk selalu up to date dengan teknologi ya. Kalau sekarang kan dengan kita ada internet ya, internet dimanapun lah kita berada selama kita punya paket data tentunya gitu ya. Atau wifi ya. Benar. Nah, kita udah bisa update teknologi seperti itu. Dan kalau dulu kan cenderung mahasiswa itu datang ke kampus bawa buku, ya kan, bawa alat tulis, ya kan, atau bawa binder ya, bawa kertas ya. Kalau ada apa namanya kuis, nanti yang nggak bawa kertas biasanya kan minta sama temennya gitu kan. Tapi kalau sekarang kalau kita tanya mahasiswa, kalian bawa buku nggak? Biasanya bawa buku nggak kalau sekarang nih Bu? Masih ada yang bawa, Oke. tapi ada juga yang lebih mengandalkan ke laptop ya, karena kayak misalnya sekarang nih Mbak, saya kan kebetulan mengajar ada satu di jurusan sistem informasi ya, mengenai programming gitu ya. Nah, saya lebih menekankan mahasiswa untuk mencobakan program di kelas gitu ya. Jadi setelah saya mencontohkan, nanti mereka akan mencoba. Dan sekarang kan enak ya Mbak, dari handphone pun ya, kita juga bisa tuh bikin program dengan menggunakan platform web ya. Itu kan mereka banyak sekali ya yang memberikan sudah menggunakan platform web itu ya. Jadi kadang Bu, saya boleh nggak di handphone ya bilang gitu. Ya silahkan aja selama kalian mencoba, saya bilang. Terus ada juga yang bawa tab seperti. Kalau dulu kan enggak Mbak, kita beli laptop aja itu luar biasa gitu ya Mbak. Itu. Jadi makanya kalau zaman dulu kan mahasiswa kalau ada tugas-tugas seperti itu pasti kan kebanyakan mengerjakannya kan di rumah ya. Di rumah. Seperti itu. Kalau Di sekarang warnet kalau dulu ya. bener, dulu warnet booming banget ya Mbak. Sampai mau masuk aja bingung ya karena penuh gitu kan. Waiting list. Benar. Dan rata-rata mereka mengerjakan tugas kan, karena dulu juga internet kan nggak semurah sekarang ya Mbak. Oh iya. Benar, betul inget banget. kan Mbak pasti ya. Iya. Itu. Nah, kalau sekarang kan istilahnya itu tadi, kita punya paket data dimanapun kita berada, kita bisa terhubung dengan internet dan kita bisa melakukan apapun seperti itu. Wah, berarti intinya antara dulu dengan sekarang, kalau sekarang tuh lebih mudah ya. Lebih mudah Dimanapun difasilitasi, bisa, ya. benar. Jadi kita sih sebagai dosen harapannya mahasiswa juga bisa lebih mengembangkan apa namanya pengetahuan ya, berdasarkan referensi-referensi yang bisa didapatkan, nggak hanya berpatokan juga pada ya teman-teman chat GPT gitu ya, tapi juga kalau di dunia pendidikan itu kan paling tidak mahasiswa juga bisa mencari ilmu pengetahuan dari artikel-artikel yang ada di jurnal ya, jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Kan kita punya di Indonesia ini ada jurnal nasional terakreditasi ya. Nah, biasanya sih saya suka apa namanya suruh mahasiswa juga tuh Mbak, ada tugas gitu kan, coba kalian cari referensinya dari sini, di apa namanya di resume, buat resumenya dari artikel tersebut, intisarinya seperti apa, nanti mereka disuruh mengumpulkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu mahasiswa lebih dimudahkan ya untuk mencari sumber daya terutama untuk mengerjakan Tugas-tugas gitu. Dan lebih banyak juga sumbernya ya. Dibandingkan Benar, dulu. bervariasi. Kalau dulu kan kita nyepatokannya buku ya, Iya. dan buku juga limited gitu ya. Betul. Belum lagi kalau misalnya kehabisan ya. Bener, kadang saya dulu fotokopi Mbak malah Oh dari iya benar. teman sudah punya gitu kan, akhirnya kita fotokopi karena kalau
beli ya nunggunya Nunggu juga ya, lama betul. gitu kan, seperti itu. Nah kalau sekarang kan kita sudah dimudahkan banyak sekali, dan kita juga kan kalau di Gunadarma kita punya library Gunadarma ACID Iya. kan, jadi kita bisa mengambil juga Oh, referensi dari dari situ. situ. Kita punya repositori juga seperti itu. Wah. Mahasiswa bisa datang ke perpustakaan Gunadarma yang ada di kampus H Kelapa II gitu ya, untuk explore di situ, dan tempatnya juga nyaman untuk bekerja ya, artinya belajar di situ juga nyaman seperti itu. Enak banget kalau kayak gitu ya, udah fasilitas sudah ada semuanya di Benar. sini. Nah, kembali lagi ke FIKTI atau Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi nih Bu. Untuk Ibu bisa nggak menceritakan tentang FIKTI secara umum aja, garis FIKTI besarnya secara seperti umum. apa? Jadi kalau FIKTI di Gunadarma, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Gunadarma itu ada 2 program studi ya Mbak, ada sistem informasi dan ada sistem komputer. Keduanya ini kalau saya bilang sih merupakan apa ya, perpaduan yang luar biasa ya. Kalau di sistem komputer itu kan mahasiswa itu cenderung belajar hardware dan software gitu, tapi softwarenya ini lebih mendukung ke hardware gitu. Nah kalau di sistem informasi ini lebih mengarahkan mahasiswa untuk bisa membuat program, melakukan analisis data, kemudian bisa juga sebenarnya mereka ini bisa juga membantu mahasiswa temennya di SK sebenarnya ya, karena kan bikin program kan bisa kolaborasi ya, seperti itu Iya juga gitu. sih, ya. Nah jadi dan peluang kerjanya juga masih cukup tinggi ya, dua bidang bidang ini ya, ini. apalagi dengan adanya AI ya, kemudian deep learning ya, kemudian data science ya, itu masuk di 2 bidang ini juga Mbak, seperti itu. Jadi di sistem informasi sendiri sudah banyak sekali perkembangan ya, atau perubahan sesuai dengan mengikuti perkembangan pasar lah istilahnya ya, perkembangan di dunia kerja ya, apa yang dibutuhkan seperti itu. Kayak seperti misalnya data science itu kan lebih ke arah nanti mahasiswa tuh menjadi data analis seperti itu ya. Kemudian bagaimana mahasiswa juga bisa membuat satu program aplikasi yang berbasis jaringan ya. Sekarang kan aplikasi rata-rata berbasis jaringan ya, bukan stand alone gitu kan. Dimana tantangannya di situ juga cukup besar. Kalau aplikasi berbasis jaringan itu kan heterogen ya Mbak. Kayak misalnya perangkat yang kita gunakan, ada mobile, ada handphone, ada tablet, ada laptop. Banyak lah ya macamnya. Itu kan tampilannya beda-beda ya, Iya, besar kecilnya beda-beda seperti itu. Kemudian juga dari sistem operasinya kan juga heterogen kan, ada yang menggunakan kalau misalnya handphone mungkin Android ya kan, kemudian laptop mungkin ada yang pakai Windows ataupun Linux seperti itu. Nah itu tantangannya di situ sebenarnya. Kemudian kalau di sistem komputer lebih ke hardware tadi ya, tapi juga belajar software gitu, karena mahasiswa sistem komputer di Gunadarma ciri khasnya itu kan sekarang adalah embedded system, kemudian IoT dan juga jaringan seperti itu. Jadi Mbak Tessa pasti juga udah pernah pakai lah perangkat-perangkat IoT yang banyak di pasaran ya. Nah, bagaimana contohnya nih misalnya kita mau menyalakan lampu yang ada di rumah dari handphone kita. Itu salah satu teknologi IoT yang memang sekarang sudah banyak dikembangkan ya, terutama di perumahan. Nah, ini anak-anak mahasiswa SK belajar itu Mbak gitu. Bagaimana mereka harus bisa mengaktifkan dan sebagainya, monitoring seperti itu. Gitu. Nah, kemudian juga kalau jaringan kan lebih ke arah jaringan, pengelolaannya, manajemennya, bagaimana keamanannya. Kayak tadi kan misalnya anak sistem informasi membuat satu aplikasi berbasis web gitu kan ya, dimana harus memikirkan kan infrastrukturnya seperti apa. Nah, kan nggak juga hanya bikin aplikasi gitu loh, harus juga berpikir gimana caranya aplikasi ini tidak dirusak lah tanda kutip oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu kan juga harus masuk level security-nya seperti itu. Banyak ya, banyak dan sekali. Semakin mendalam juga gitu. Benar, makanya
dari Fikti ini sendiri mahasiswanya insya Allah sih pasti siap kerja Mbak, karena selalu update kurikulum ya, mengikuti perkembangan yang ada di luar sana. Dan pastinya itu. sudah dimatangkan juga Benar. ya sebelum lulus. Lalu ini kalau misalnya ada calon-calon mahasiswi baru nih, pengen masuk ke Fikti, apa aja sih syarat masuknya? Jadi untuk masuk ke Fikti ini ya sesuai dengan syarat umum yang kita miliki ya Mbak ya. Jadi adik-adik mahasiswa atau adik-adik calon mahasiswa untuk masuk ke Universitas Gunadarma, pertama tentu saja bisa masuk ke web kita secara online ya di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Nanti adik-adik bisa masuk ke dalam menu pendaftaran, bisa nanti dimasukkan username yang diinginkan, kemudian password karena kan harus bikin akun dulu ya Mbak ya. Kemudian jalur masuknya bisa dipilih sesuai keinginan dari adik-adik semua. Ya, apakah bisa melalui jalur tes masuk ya, kemudian bisa juga melalui nilai UTBK yang nanti akan diselenggarakan ya, UTBK secara nasional, kemudian bisa melalui nilai rapot ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal masukin tuh kalau udah daftar online ya, jadi kalau misalnya di dekat rumah jauh gitu ya, nggak ada Universitas Gunadarma yang terdekat dengan rumah gitu ya. Sebenarnya bisa masuk ke web kita online, langsung daftar di situ, bikin akun, nanti setelah melakukan pembayaran, kalau online itu 350.000 ya Mbak ya. Baik. Nanti akan dapat informasi username dan akun yang bisa masuk ke dalam akunnya sendiri. Nah, di situ mulai dari proses untuk pendaftaran seperti baik. itu. Lebih jelasnya seperti apa? Makanya nanti kami akan kembali lagi. Jadi stay tune terus. Sahabat Tegas Suara, kita kembali di Info UJ dan kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan narasumber dari Universitas Gunadarma tentunya, yaitu Dr. Emi Haryatmi Eskom SCMT dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Silakan Tessa. Terima kasih Ruri dan Tessa. Di sini masih bersama dengan Ibu Dr. Emi Haryatmi Eskom SCMT dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Nah Ibu, kalau tadi kan kita sudah ngobrol mengenai Fiktinya sendiri ya kan. Sekarang Tessa pengen nanya juga, pastinya pemirsa dan juga para pendengar di sana juga pengen tahu ada fakultas dan jurusan apa aja sih sebenarnya di Gunadarma ini. Silakan. Baik, ya Mbak Tessa. Jadi di Universitas Gunadarma ya cukup banyak sekali fakultas dan jurusan ya. Jadi bisa milih ya. Benar. Dimulai dari D3 nih ya Mbak ya. Kalau D3 itu kita ada jurusan manajemen informatika, kemudian ada jurusan teknik komputer, ada jurusan akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, semuanya ini waktu kuliahnya pagi, Pak. Pagi dan tempat kuliahnya di Depok, seperti itu. Kemudian untuk yang jenjang S1, tadi kan D3 ya Mbak. Yang jenjang S1 di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi atau Fikti, kita ada 2 jurusan, yaitu Sistem Informasi dan Komputer. Kemudian di Fakultas Ekonomi kita ada jurusan akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah. Kemudian di Fakultas Psikologi kita ada jurusan psikologi dan kita sudah ada juga profesi psikologi ya Mbak ya. Kemudian di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan kita ada jurusan arsitektur, teknik sipil, dan desain interior. Di Fakultas Teknologi Industri ada jurusan informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, argoteknologi. Kemudian di Fakultas Sastra dan Budaya
ada jurusan sastra Inggris, pariwisata, sastra Tiongkok. Di Fakultas Ilmu Komunikasi kita ada ilmu komunikasi. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi kita ada jurusan farmasi. Kemudian juga ada jurusan kebidanan dan profesi bidan. Di Fakultas Kedokteran kita ada jurusan kedokteran dan profesi dokter. Nah, dari jurusan S1 ini Mbak, ada yang lokasinya di Depok, ada yang di Salemba, ada yang di Karawaci, ada yang di Cengkareng. Juga kita punya jurusan yang lokasinya di PPU Penajam Pasir Utara di Kalimantan. Kemudian untuk waktu kuliahnya juga ada pagi dan malam, tapi kalau untuk malam terbatas ya Mbak, hanya di jurusan Sistem Informasi Depok dan Manajemen Depok untuk malam ya Mbak. Tapi kalau untuk pagi bervariasi, jadi tergantung dari nanti calon mahasiswa mau pilih jurusan apa, tentu saja sesuai dengan passion ya. Jangan passionnya orang tua, jadi passionnya mereka sendiri gitu ya, maunya kira-kira nanti belajar apa sih gitu ya. Apalagi sekarang kan di Gunadarma kita banyak sekali jurusan ya, jadi kayak misalnya adik-adik nanti kayaknya saya ingin belajar mengenai Tiongkok deh gitu ya, bisa masuk ke sastra Tiongkok seperti itu. Atau misalnya adik-adik mau kayaknya saya pengen farmasi deh gitu ya, nah silahkan bisa masuk ke farmasi. Jadi benar-benar passion dari si anak itu sendiri atau calon mahasiswa itu sendiri, jangan passion dari orang tua. Kalau orang tua pasti dukung lah, insya Allah ya. Kalau bisa diskusi dengan orang tua, kira-kira kalau saya ambil jurusan ini bagaimana, seperti itu. Dan ada baiknya juga sih sebenarnya calon mahasiswa ini juga browsing ya Mbak ya, browsing kira-kira nanti kedepannya saya kalau ambil jurusan ini kira-kira nanti jadi apa gitu, seperti itu ya. Nah kemudian juga kita juga punya program sarjana magister Mbak ya di Universitas Gunadarma ini. Jadi adik-adik atau calon mahasiswa bisa kuliah S1 nanti kalau 7 semester sudah selesai, di S1 lanjut di S2-nya selama 3 semester. Jadi ini lebih cepat ya Mbak, 10 semester itu sudah sampai S2, benar. Nah untuk yang program Sarmak, Sarjana Magister ini, kita ada yang S1-nya adalah Sistem Informasi, S2-nya Manajemen Sistem Informasi, kemudian S1-nya Sistem Komputer, S2-nya Teknik Elektro, S1-nya Informatika, S2-nya Manajemen Sistem Informasi, S1-nya Informatika, S2-nya Teknik Elektro, kemudian S1 Teknik Industri, S2 Teknik Industri dan Manajemen, S1 Teknik Mesin, S2 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S2 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S2-nya Teknik Sipil, S1 Arsitektur, S2-nya Arsitektur, S1-nya Akuntansi, S2-nya Manajemen Sistem Informasi, S1 Manajemen, S2 Manajemen, S1 Psikologi, S2 Psikologi Industri dan Organisasi, S1 Ilmu Komunikasi, S2 Ilmu Komunikasi, dan S1 Sastra Inggris, S2-nya Sastra Inggris, di mana semuanya ini waktu kuliahnya pagi dan hanya ada di Depok, seperti itu. Untuk sementara ini mungkin ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa di Universitas Gunadarma di lokasi yang lain mudah-mudahan. Nah ini sebenarnya satu change ya kalau menurut saya ya untuk calon mahasiswa untuk ngambil program ini gitu, karena 10 semester sudah S2 luar biasa gitu. sih sebenarnya. Jadi sudah nggak perlu menunggu lagi kan, kalau kita sesuai ininya kan S1 sesuai jalurnya ya Mbak. S1 kan 8 semester ya, S2 4 semester, berarti harusnya total 12 semester. Tapi ini itu cukup dengan 10 semester. Benar, sudah selesai S2. Luar biasa. Ini patut dipertimbangkan sebenarnya ya untuk pemirsa dan juga pendengar yang jadi nggak nyampe 2 tahun udah S2. Hanya 1,5 tahun. Iya benar banget. Nah terus selain keunggulan dari sarjana magister yang langsung ya, hanya 10 semester sendiri, ada fasilitas apa aja yang ada di Universitas Gunadarma ini? Kita punya banyak sekali fasilitas di Universitas Gunadarma Mbak. Ini kalau disebutin mungkin
Nggak cukup 1 jam kayaknya. Pertama ya dari gedungnya ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa prodi kita punya di lokasi masing-masing ya, ada di Depok, Karawaci dan sebagainya. Terutama kemudian juga fasilitas yang mendasar lah dari sebuah institusi perguruan tinggi ya, pasti ada perpustakaan, ada laboratorium gitu ya, kemudian ada apa namanya fasilitas-fasilitas lain yang mendukung perkuliahan gitu ya, dan kita juga punya mesin superkomputer Mbak untuk mendukung apa namanya mata kuliah unggulan yang ada di Gunadarma, yang biasa nanti akan digunakan oleh calon mahasiswa seperti itu. Luar biasa Kemudian kalau dari mahasiswa sendiri ya. nanti akan difasilitasi seperti adanya student site ya untuk memudahkan dalam pengisian KRS, melihat DNS, pembuatan surat keterangan dan sebagainya, itu sudah ada di portal tersebut seperti itu. Kemudian apa namanya kita juga punya UG Technopark ya Mbak, yang sekarang sudah banyak digunakan oleh prodi-prodi tertentu ya untuk melakukan praktek di sana seperti itu. Kalau di sana tuh biasanya yang melakukan praktek di sana tuh studi dari Bisa kegabungan Mbak, bisa dari argo teknologi, kemudian misalnya nanti dari mahasiswa informatika, karena kan di sana memang kita mengembangkan ya lahan pertanian, kita kembangkan dengan ya itu tadi sebenarnya kolaborasi antara sistem informasi, sistem komputer, elektro, informatika, kemudian mesin sipil itu jadi satu lah di sana. jadi Kita bisa membangun, berkesinambungan ya. kita bisa membangun satu kawasan yang memang di sana diperuntukkan untuk pendidikan dan penelitian seperti itu. Boleh spill sedikit nggak, sedang ada kolaborasi apa nih di mungkin yang sudah berjalan dari 2025 atau tahun sebelumnya yang masih berjalan sampai sekarang, tentang sinergi dari beberapa prodi itu ada nggak? Banyak Mbak, kalau dari Dua atau- penelitian Iya. gitu ya, dari penelitian tuh banyak sebenarnya dan memang sudah diterapkan juga ya, karena apalagi kami di apa namanya dosen itu ketika mengajukan atau membuat satu penelitian memang diwajibkan untuk berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu ya. Contoh nih ya, misalnya nih Mbak, misalnya kita mau bikin robot gitu ya, misalnya kita mau bikin satu robot, kita nggak bisa berdiri sendiri nih Mbak, seorang si mahasiswa sistem komputer gitu ya. Alangkah baiknya dia juga berkolaborasi dengan mahasiswa teknik mesin misalnya, kemudian mahasiswa informatika misalnya seperti itu. Jadi satu kesatuan robot itu bisa apa namanya berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jika adanya kolaborasi antar program studi seperti itu. Itu contoh salah satu ya Mbak. Kemudian juga misalnya nih mahasiswa SK ya, mereka mau bikin irigasi misalnya ya, sistem pengairan gitu ya. Kan kalau kita membuat satu sistem irigasi untuk satu tanaman, kita kan harus tahu ya karakteristik dari tanaman itu apa gitu ya, parameter yang memang menjadi acuan dari tanaman itu supaya dia bisa tumbuh cepat sesuai dengan umurnya gitu kan. Itu kan bisa kita ketahui dari kolaborasi dengan mahasiswa agroteknologi seperti itu. Jadi kolaborasi itu memang ada gitu Mbak, dan memang sudah ada diterapkan juga di UG Technopark seperti itu. Bagus banget ya, berarti kampus sendiri atau Universitas Gunadarma sendiri benar-benar mendukung para mahasiswanya untuk berkembang lebih banyak ya, dan saling mendukung satu sama lain. Dan dosen sering melibatkan mahasiswa di penelitian-penelitian mereka. Benar. Apa termasuk penelitian yang Ibu Iya, jalani sekarang? benar. Boleh spill? Saya kemarin ada beberapa ya untuk kebetulan membimbing mahasiswa D3 dan S1 ya, ada beberapa yang memang saya kolaborasi juga dengan teman saya di kebidanan gitu ya, untuk membuat apa namanya deteksi kuning pada bayi baru lahir gitu. Kemudian untuk membuat korset, tapi ya itu masih tahap awal ya Mbak ya, masih tahap awal karena itu kan harus
continue, kita nggak bisa berhenti sampai di situ gitu. Biasanya untuk waktu kolaborasi yang paling lama sejauh ini yang pernah dijalani sama entah itu dari fakultas yang mana gitu, paling lama tuh berapa lama? Biasanya sih kalau misalnya penelitian itu mau continue ya Mbak, ya seterusnya ya, artinya seterusnya. bisa kan akan menghasilkan banyak output ya dari Ya, situ betul, gitu. Paling ya 6 bulan ke atas lah paling ya, seperti itu. Luar biasa. Selain itu ada fasilitas unggulan lagi selain yang disebutkan tadi? Tadi kan ada superkomputer ya Mbak, kita punya 3 mesin Luar ya, biasa. yang ada di kampus F6 itu yang sudah digunakan oleh mahasiswa Gunadarma untuk praktikum unggulan ya. Kita kan menyebutnya adalah mata kuliah unggulan team teaching ya. Seperti itu. Nah, nanti mereka akan praktikum dengan menggunakan mesin superkomputer yang kita miliki. Kemudian kita juga punya fasilitas-fasilitas internet di semua kampus yang bisa diakses oleh dosen, mahasiswa, dan staf ketika kita login ya Mbak dengan akun kita masing-masing. Jadi kalau mahasiswa dia login dengan akun student site tadi ya, kalau dosen login dengan akun stafnya seperti itu. Jadi kita bisa tetap terkoneksi ya dengan jaringan kampus seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya berbagai fasilitas lainnya kayak student lounge ya, kemudian dosen lounge. Mbak udah datang belum student lounge yang di gedung 6 itu nyaman sekali untuk mahasiswa bisa belajar di situ, bisa berdiskusi di situ. Jadi nggak usah ke kafe gitu ya, bisa ke langsung ke situ. aja ya. Wah, enak banget. Bisa memanfaatkan ya fasilitas yang kita miliki seperti itu. Nah, di perpustakaan yang di HAK juga gitu. Itu juga untuk diskusi enak itu sebenarnya. Luar biasa. Jadi mau mandiri, mau berkelompok, Bisa. udah di kampus aja, nggak usah di tempat lain. Iya, internetnya juga ada gitu kan. Iya, bener banget. Jangan-jangan mahasiswa sering banyak yang nginep lagi ya, ngerjain tugas gitu. Saking betahnya di kampus karena semua fasilitas sudah ada di kampus. Tapi Gitu. bisa jadi sih, tapi Sejauh ini enggak. karena kita khawatir ya kalau sampai itu terjadi kan pengawasan terbatas ya Mbak. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita akan kembali lagi untuk mengupas lebih lanjut tentang Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana. Ya baik sahabat Tegas Suara, kita masuk ke sesi terakhir di acara Info UJ dan saya sapa kembali sahabat Tegas Suara yang hadir di Bogor, Serang, Sukabumi, Kulon Progo, Kuningan, Indramayu, Radio Kota Perak, Yogyakarta, dan pendengar UJ Radio serta yang sedang streaming kami di www.megasuara.co.id, pemirsa MGS TV, UJ TV, dan Sangaji TV. Kita kembali bersama Tessa Pristina di sana dan narasumber kita Dr. Emi Haryatmi Eskom MMSC MT dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Silakan Tessa. Ya, silakan. Iya, Tessa masih bersama dengan Ibu Dr. Emi Haryatmi Eskom MNSCMT dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Terakhir tadi kita ngebahas tentang fasilitas yang ada di Universitas Gunadarma yang super lengkap, super bikin nyaman para mahasiswa dan juga dosen ya pasti ya. Benar. Nah, kalau untuk waktu kuliah sendiri, Bu, kan tadi kan ada kuliah yang kuliah pagi dan Pagi juga dan sore, malam maksudnya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya, Bu? Kalau pagi itu dari 5:30 sampai 5:30. Tergantung jadwal ya. Jadi tidak tiap hari masuknya seperti itu karena kan ada pengaturan jadwal. Kalau malam itu mulainya 6:30 ya, 7:30. sampai dengan 9:30 biasanya, 9:30. seperti itu. Jadi kalau udah 9:30 ya udah mahasiswa harus pulang. Pulang. Gak boleh ada yang nginep, gak No. boleh.
Istirahat paling baik itu ada di rumah ya, Bu ya. Benar. Nah, kemudian untuk mahasiswa nih, kalau tadi kan kita ngobrolin mahasiswa baru, mahasiswa yang sedang studi gitu. Kalau mahasiswa yang sudah mau lulus, Lulus ya. biasanya ada nggak sih pembekalan khusus untuk mahasiswa yang akan lulus? Ini Mbak, Iya. yang jadi keunggulan juga di Gunadarma gitu ya. Jadi begitu nanti adik-adik mahasiswa nih calon mahasiswa masuk ke Gunadarma, nanti akan dapat pembekalan kursus ya untuk uji kompetensi di semester akhir seperti itu. Jadi Fungsinya? fungsinya supaya adik-adik mahasiswa ini kita bekali kompetensi, di mana kompetensi itu berlaku secara nasional. Karena Nasional? benar, karena kalau adik-adik lulus uji kompetensi, ini mungkin yang di SMA atau SMK kan juga sudah pernah ya ikut uji kompetensi ya. Nah, di kami di Universitas Gunadarma juga sama Mbak, kita membekali kursusnya dulu gitu ya, pelatihannya dulu, nanti di semester akhir adik-adik mahasiswa akan dilakukan uji kompetensi, di mana ini merupakan kompetensi yang diakui secara nasional, karena nanti sertifikatnya itu logonya logo Garuda, logo nasional kan, Garuda ya, seperti itu, bukan logo Gunadarma. Jadi bisa menjadi salah satu penambah istilahnya portofolionya mahasiswa nih ketika nanti mereka mau melamar pekerjaan gitu. Baik. Seperti Berarti itu. benar-benar dibekalin sampai mateng Benar. gitu. Kemudian nih, kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya tentang pendaftaran, syaratnya apa aja untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa baru? Nah, kalau mengenai pendaftaran ya Mbak, kita ada online dan offline. Oke. Ya, saya bicara yang online dulu mungkin Iya, ya. silakan. Kalau online tadi bisa masuk ke web kita ya di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Nah, kalau misalnya adik-adik calon mahasiswa ingin bertanya-tanya, di situ juga ada chat online-nya biasanya. Nanti ada petugas kita yang selalu siap untuk membalas chat online seperti itu. Kemudian calon mahasiswa nih, adik-adik calon mahasiswa juga bisa mengikuti siaran live TikTok kita Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3. Ya, bisa masuk ke TikTok kita di pmb.ug ya. Nah, di situ juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Langsung Ada admin yang siap untuk menjawab pertanyaan secara langsung seperti itu. Nah, kalau misalnya aduh saya nggak mau online pengen lihat kampusnya sekalian gitu ya. Nah, adik-adik bisa mendatangi lokasi pendaftaran di beberapa lokasi. Kita ada di kampus Depok. Di kampus Depok sendiri kita ada di Jalan Margonda, kemudian ada di Akses Kelapa II, kemudian juga ada di Jalan Raya Bogor, dan juga ada di Komplek RTM Cimanggis. Kemudian mungkin yang rumahnya dekat dengan kampus Kalimalang bisa mendatangi di kampus Kalimalang di Kiai Haji Nur Ali ya, kemudian bisa juga ke yang di Cikunir, kemudian bisa juga di Cakung, kemudian di kampus Cengkareng kita ada di Mutiara Taman Palem. Mungkin ada adik-adik di sini yang rumahnya lebih dekat ke kampus Cengkareng gitu ya. Kemudian juga kita ada di Salemba Raya, kemudian ada di Karawaci di Akses Islamic Village, dan kita juga ada di kampus PPU tadi ya Mbak ya, di Penajam Pasir Utara di IKN. Nah, misalnya saya bisa nggak sih kalau saya daftar gitu ya di Cengkareng, kampus Cengkareng, tapi saya mau pilihnya di Depok gitu ya, ya silahkan aja. Oh gitu. bisa seperti Bisa. itu ya. Oh. Jadi kalau mau datang ke kampus silahkan, tapi kalau mau langsung daftar online juga silahkan. Nah, syarat-syaratnya apa sih gitu ya? Apalagi kan ini pasti belum keluar ya ijazah Iya, ya, betul. belum keluar, nggak apa-apa. Pertama beli formulir aja dulu ya. Kalau online biaya formulirnya 350.000, tapi kalau offline 500.000. Nah, kemudian nanti kalau ijazah belum ada, rapot juga belum diterima, bisa bawa aja dulu foto 2x3
yang berwarna sebanyak 2 lembar, kemudian 4x6 yang berwarna sebanyak 1 lembar, kemudian juga fotokopi KTP dan akte kelahiran juga KK. Jadi syarat-syarat yang umum dulu aja yang disediakan. Kalau online kan bisa tinggal upload. Tentu saja kalau upload nanti dicek kembali ukuran dari filenya karena kita ada keterbatasan file yang harus diupload. Nanti bisa dilihat di FAQ ya yang ada di pendaftaran di online. Nah, kalau di offline nanti ada petugas PPMB yang akan membantu adik-adik untuk mendaftar seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita juga ada jalur kedokteran ya Mbak ya. Betul, Nah, jalur kedokteran. kalau kedokteran nanti akan ada formulir tambahan karena khusus untuk program studi kedokteran. Kemudian ada ujian masuknya juga ya. Ada beberapa tes ya Mbak ya kalau untuk kedokteran. Khusus untuk kedokteran Benar, saja. seperti itu. Nah, nanti kalau untuk kedokteran bisa langsung menghubungi ke 0877 8811 9996 atau 0878 8811 9996 seperti itu Mbak. Jadi bisa langsung ditangani oleh bagian kedokterannya seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih mengenai kampus Universitas Gunadarma selama Ibu mengajar itu ada perubahan banyak? Luar biasa Mbak, dari fasilitas, kemudian dukungan terhadap mahasiswa dan dosennya itu luar biasa lah Mbak. Pokoknya nggak bakalan nyesel. Nggak bakalan nyesel kalau adik-adik calon mahasiswa nih masuk ke Gunadarma ya, karena kita punya fasilitas yang tadi ya, dan dosen-dosennya juga kan berpengalaman ya. Betul. Seperti itu dan sistem belajar kita juga nyaman dengan ruang kelas yang nyaman juga gitu ya. Malah kadang mahasiswa kalau nunggu pergantian kelas tuh ya Mbak, mereka malah ya nunggunya ya di kelas gitu loh atau di koridor gitu ya, seperti itu. Yang jelas nggak akan, insya Allah ya, nggak akan kecewa untuk bergabung dengan Universitas Gunadarma karena lulusannya pun juga sudah di mana-mana ya Mbak. Dan teruji ya, karena kita banyak sekali lulusan dari Gunadarma juga yang sudah levelnya juga sudah level manajer ya. Wah, seperti itu. Dan biasanya mereka ini juga akan membantu adik-adik kelasnya seperti itu. Jadi nggak bakalan ditinggalin ya Bu ya? Nggak akan Mbak. Nah, terakhir nih Bu, sebelum kita pamitan sama pemirsa dan juga para pendengar, kenapa sih kita harus memilih untuk kuliah di Universitas Gunadarma? Pertama, fasilitas ya Mbak, yang tadi saya sampaikan, kita punya superkomputer di mana mahasiswa kita bekali dengan praktikum menggunakan superkomputer, di mana ini merupakan mata kuliah unggulan yang kita miliki gitu ya. Kemudian tadi kita membekali mahasiswa dengan pelatihan dan uji kompetensi yang berlaku secara nasional. Jadi adik-adik nanti ketika lulus sudah punya kompetensi yang diakui secara nasional. Kemudian masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang akan mendukung adik-adik untuk belajar di Universitas Gunadarma. Dan moto kita adalah Gunadarma untuk Indonesia, seperti itu. Jadi kita benar-benar memberikan apa yang kita punya untuk Indonesia. Yang terbaik ya. Benar. Gitu. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Emy Haryatmi Eskom M.Eng SCMT yang sudah membagikan informasi ya kan baik mengenai Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Gunadarma beserta dengan penjelasan tentang Gunadarmanya sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan pastinya nggak bakalan nyesal masuk ke Universitas Gunadarma. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Kami kembalikan lagi ke Ruri di studio. Terima kasih Tessa.
Dan terima kasih kepada narasumber kita di hari ini, Dr. Emy Haryati from SDMT dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Dan juga terima kasih untuk sahabat Mega Suara yang sudah menyimak acara ini. Jangan lupa ikuti acara Info UJ setiap hari Kamis dan hari Sabtu dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Adriana Ruri pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.